menganalisis penggunaan bahasa pada karya tulis ilmiah oleh saya sendiri, yang Faradhi Raziana Zahra, NIM 070 dari 24C, kode kelas BI 116. Selanjutnya, karya ilmiah ke-1 yang akan dibahas berjudul Peran UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perekonomian Indonesia. Kaidah kebahasaan ilmiah. Bahasa baku, kepenulisan dalam karya tulis ilmiah tersebut menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai EYD. Misalnya, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat. Kosa kata ilmiah banyak menggunakan istilah teknis dan formal seperti perekonomian nasional, demokrasi Indonesia, produk domestik bruto, PDB, kredit perbankan. Objektivitas, kalimat dengan gaya impersonal, misalnya, UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri. Penulis tidak menggunakan kata ganti orang pertama tapi saya, dan lebih bersifat umum. Struktur dan sistematika. Karya ilmiah tersebut mengikuti struktur ilmiah, abstrak, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan dapus. Penyajian informasi berurutan, dimulai dari dasar hukumnya, UUD 1945, UU No. 20/2008, kemudian teori, data empiris, hingga analisis kontribusi UMKM terhadap PDB. Gaya kepenulisan, deskriptif analitis, penulis tidak hanya menjelaskan definisi UMKM, tetapi juga menganalisis peran, permasalahan, dan solusi. Contohnya, UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 114,14 juta orang, lalu dianalisis dampaknya terhadap pengangguran. Konsistensi istilah, istilah UMKM digunakan konsisten dari awal sampai akhir. Keterhubungan antar paragraf, ada penggunaan konjungsi logis seperti selain itu, adapun, maka, oleh karena itu untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dan argumentasi. Ciri khas bahasa ilmiah yang tampak, lugas dan denotatif, kalimat langsung menuju pada maksud, tidak menggunakan bahasa figuratif atau emosional. Kohesif dan koheren, ada keterkaitan logis antar kalimat dan antar bab. Bersifat umum dan universal, penulis menekankan pada fenomena ekonomi nasional, bukan pengalaman pribadi. Kesimpulan, penggunaan bahasa ilmiah dalam karya ilmiah ini sudah sesuai kaidah, yaitu dengan bahasa baku, objektif, deskriptif, analitis, didukung oleh data dan referensi yang relevan. Selanjutnya, karya ilmiah kedua yang akan dibahas berjudul Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Objektivitas dan netralitas. Kalimat, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 2. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 3. Pengembangan karir dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Kalimat ini menunjukkan objektivitas karena berdasarkan hasil analisis data, bukan pendapat pribadi penulis. Logis, sistematis, dan efisien. Kalimat, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh pengembangan karir dan motivasi terhadap kepuasan kerja yaitu A. 37,701 menunjukkan bahwa apabila variabel pengembangan karir dan motivasi adalah 0, B. 0,331 menunjukkan C. 0,143 menunjukkan. Penjelasan ini logis, berdasarkan perhitungan statistik, sistematis, dijelaskan langkah demi langkah, dan efisien, langsung ke inti hasil. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Kalimat, motivasi merupakan suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Kalimat formal, menggunakan istilah ilmiah, motivasi, tujuan organisasi, kebutuhan individu, serta mengikuti struktur kalimat baku. Kohesi dan koherensi, kalimat,
Sumber daya manusia, SDM, merupakan salah satu faktor yang ikut terlibat secara langsung dalam menjalankan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang baik dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peranan sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah besar. Ada kesinambungan antar kalimat, kohesi, dan keterpaduan ide dari pentingnya SDM organisasi pengembangan SDM, koherensi. Karya ilmiah ketiga dengan judul Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal. Studi kasus pada kelompok usaha emping jagung di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Objektivitas dan netralitas. Bahasa yang digunakan netral, tidak emosional, dan berbasis pada hasil penelitian. Contoh, pengembangan secara internal dari kelompok usaha emping jagung dalam meningkatkan potensi dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Fakta dituliskan apa adanya, tanpa opini subjektif penulis. Logis, sistematis, dan efisien. Contoh kalimat sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha emping jagung. Kalimat langsung menjelaskan tujuan penelitian, runtut dan ringkas. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Tulisan menggunakan istilah baku dan formal, misalnya sarana dan prasarana, perluasan jaringan pemasaran, peningkatan promosi produk. Kalimat cenderung panjang namun mengikuti kaidah SPOK yang jelas. Kohesi dan koherensi, hubungan antar kalimat terjaga. Contoh dalam bagian pendahuluan, keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas. Kalimat saling terhubung, kohesi, dan ide berkembang dari manfaat UMKM kontribusi ekonomi alasan penelitian dilakukan, koherensi. Kesimpulan, bahasa dalam jurnal UMKM ini sudah memenuhi ciri bahasa Indonesia ilmiah. Karya ilmiah keempat dengan judul Manajemen Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM untuk meningkatkan akuntabilitas pada usaha gula tebu merah di Dusun Sentono, Pundung, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Objektivitas dan netralitas. Mayoritas tulisan objektif dengan merujuk UUNO 20 tahun 2008, Teori Kashmir 2010, Aziz 2010, Otaya 2016. Tidak ada kata bersifat emosional atau subjektif. Namun, pada bagian hasil wawancara masih bercampur dengan bahasa daerah. UMKM Neng Kene wes dirintis sejak 2016, Mbak. Untuk menjaga objektivitas, sebaiknya diterjemahkan ke bahasa Indonesia baku, logis, sistematis, efisien. Struktur penulisan sudah sesuai standar karya ilmiah. Namun, ada kalimat yang panjang dan bertele-tele sehingga kurang efisien. Misalnya, UMKM merupakan proses kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan rendah, mencangkup sumber pendapatan kotor atau bersih dalam per bulan atau per tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang. Kalimat ini bisa dipecah menjadi dua agar lebih ringkas. Objektivitas dan netralitas. Mayoritas tulisan objektif dengan merujuk UUNO 20 tahun 2008, Teori Kashmir 2010, Aziz 2010, Otaya 2016. Tidak ada kata bersifat emosional atau subjektif. Namun, pada bagian hasil wawancara masih bercampur dengan bahasa daerah. UMKM Neng Kene wes dirintis sejak 2016, Mbak. Untuk menjaga objektivitas, sebaiknya diterjemahkan kohesi dan koherensi.
Penggunaan kata hubung cukup baik, oleh karena itu, sehingga, selain itu, dengan demikian, paragraf satu dengan yang lain saling terkait dari masalah teori metode hasil solusi. Akan tetapi, transisi antar paragraf kadang terlalu panjang sehingga pembaca harus mengulang untuk memahami maksudnya. Kebakuan kata dan struktur kalimat. Secara umum sudah menggunakan kata baku, akuntabilitas, probabilitas, indikator, kendala, pengelolaan keuangan. Struktur kalimat cukup kompleks sesuai gaya akademik, tapi ada beberapa kesalahan ketik seperti menggunakan sistem kerja borongan, seharusnya menggunakan sistem kerja borongan. Kutipan wawancara masih menggunakan bahasa Jawa dan campuran informal. Dalam karya ilmiah, sebaiknya ditulis. Versi asli, bahasa Jawa, diletakkan dalam tanda kutip. Versi terjemahan bahasa Indonesia baku diberikan sesudahnya. Karya ilmiah kelima dengan judul Membangun Suatu Usaha Bisnis dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kewirausahaan. Objektivitas dan netralitas. Penulisan sudah objektif, banyak mengutip teori kewirausahaan dan pemasaran dari para ahli. Tidak ditemukan opini pribadi atau bahasa emosional. Beberapa bagian masih menggunakan istilah asing seperti bisnis, marketing strategi tanpa diberi padanan bahasa Indonesia. Dalam bahasa ilmiah sebaiknya ditulis bisnis, strategi pemasaran, marketing strategi. Logis, sistematis, dan efisien. Tulisan mengikuti struktur sistematis, namun beberapa kalimat terlalu panjang sehingga kurang efisien. Contohnya, strategi pemasaran merupakan suatu cara atau pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penentuan pasar sasaran, bauran pemasaran, serta upaya pencapaian keunggulan bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Kalimat ini bisa dipecah menjadi dua agar lebih ringkas. Kebakuan kata dan struktur kalimat. Sebagian besar kata sudah baku, kewirausahaan, strategi, pemasaran, usaha, konsumen, kompetitif. Ada istilah asing yang tidak diterjemahkan, misalnya bisnis plan, marketing mix. Dalam karya ilmiah sebaiknya diberikan terjemahan resmi, rencana bisnis, bisnis plan, bauran pemasaran, marketing mix. Struktur kalimat dominan kompleks, sesuai gaya akademik, meskipun ada yang bisa dipersingkat. Kohesi dan koherensi. Kohesi terjaga dengan penggunaan kata penghubung, oleh karena itu, sehingga, dengan demikian, koherensi terlihat dari keterkaitan antar paragraf, konsep kewirausahaan membangun usaha strategi pemasaran. Namun, transisi antar subbagian kadang terlalu singkat sehingga terasa melompat. Selanjutnya, sampailah kita di analisis karya ilmiah terakhir dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Bank Jateng Syariah di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Objektivitas dan netralitas. Tulisan berfokus pada hasil penelitian, bukan pendapat pribadi. Contohnya, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empati berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan hasil analisis data diperoleh nilai Vitung sama dengan 60,802 dengan signifikansi 0,000, yang artinya variabel berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah. Kebahasaan dan struktur kalimatnya objektif karena berbasis data statistik, bukan opini subjektif. Logis, sistematis, dan efisien. Struktur mengikuti standar karya ilmiah, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Alur penelitian dijelaskan runtut mulai dari latar belakang teori metode hasil. Data diuraikan dengan tabel dan uji statistik yang mendukung argumen. Sudah sistematis dan logis, meskipun beberapa kalimat dalam pendahuluan agak panjang. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Contoh kalimat formal,
Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Sesuai kaidah bahasa ilmiah, meskipun ada sedikit inkonsistensi penggunaan istilah bahasa Inggris, tangible, empati, yang bisa diganti dengan padanan bahasa Indonesia. Kohesi dan koherensi. Tulisan memiliki alur gagasan yang jelas. Misalnya, pendahuluan pentingnya kualitas layanan dalam perbankan dimensi kualitas layanan, reliability, responsiveness, assurance, empati, tangible. Lalu metode penelitian, variabel, sampel, analisis data. Lalu hasil analisis statistik kesimpulan. Ada kesinambungan ide dari awal hingga akhir.